Shalom God Lovers. Kita pasti mengucap syukur senantiasa dalam segenap kehidupan kita. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Nah, saudara, kita akan lanjutkan lagi dalam sesi yang kedua ya. Kemarin kita telah belajar kuasa darah Yesus. Nah, hari ini temanya adalah Dia bangkit hidup dan berkuasa. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6, demikian bunyinya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka
tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala karena kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Nah, saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan Alkitab juga mencatat bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, berulang-ulang kali Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan berulang-ulang kali Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Bahkan Dia menjumpai Kefas, Dia menjumpai lebih daripada 500 orang. Dan juga terakhir kepada Paulus. Jadi jelas saudara bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6 jelas mengatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Jadi saudara, malaikat itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Dan mengingatkan bagaimana sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa Dia akan menderita penganiaya dan akhirnya dibunuh. Dan kemudian kita melihat saudara di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup.'" Dan memang saudara, Tuhan Yesus telah mati. Ada orang mengatakan, masa Tuhan bisa mati? Ingat, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia, Dia menjadi daging. Supaya lewat daging Tuhan Yesus, Dia bisa mati, mengorbankan dirinya dan darahnya tercurah untuk kita. Dia telah melakukan semua penebusan untuk kita oleh darahnya. Dan sekarang Dia telah bangkit. "Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah He is real in our life. Dia betul-betul nyata. Dan juga dikatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya, Dia adalah yang kekal. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan Dia juga sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dan Dia adalah yang akhir. Dialah awal dan yang akhir. Nah, itu artinya juga bahwa Dia adalah sumber hidup kita, saudara. Dan juga Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu betul-betul real. Kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita bisa memanggil Dia sahabat kita. Kita bisa curhat. Kita bisa menyatakan apapun isi hati kita kepada Tuhan. Karena Dia nyata. Dia hanya tidak kita lihat sekarang ini. Tetapi Dia betul-betul nyata. Dan Dia selalu ada dalam setiap persoalan hidup kita. Dialah sumber kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Apa maksudnya? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itu artinya bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah ini berbicara mati secara fisik? Ya, bisa berbicara dua. Ya, mati secara fisik dan juga mati secara rohani. Mati secara rohani sekarang ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibangkitkan secara rohani. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan untuk yang akan datang, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus juga akan mendengar suara Tuhan ketika nafiri berbunyi.
Orang-orang yang mati di dalam kuburan yang percaya Yesus akan dibangkitkan, akan mendapatkan hidup yang kekal juga untuk diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang pertama kita jelas tahu bahwa Yesus bangkit, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan kemudian kita lihat lewat kebangkitan Tuhan Yesus ada kebangkitan orang percaya. Karena Yesus bangkit, maka kita juga yang mati di dalam Dia, yang percaya kepada Dia, ada kebangkitan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17, demikian bunyinya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini luar biasa saudara. Dan bagaimana kita yang tinggal di sini dikatakan bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, Dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya Allah itu sendiri yang berkuasa, Yesus Tuhan kita. Jadi Dia telah mengalahkan maut. Dia berkuasa mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54-56. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi Dia berkuasa mengalahkan maut. Dan yang sangat luar biasa, di dalam Wahyu 1 ayat 18, Dia juga memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu artinya saudara, Dia juga berkuasa melemparkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya ke dalam kerajaan maut. Dia juga memberikan kuasa otoritas kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita baca di dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Sebagai orang-orang percaya, Alkitab mengatakan Dia telah memberikan kunci kerajaan itu kepada kita. Itu artinya saudara, kunci itu artinya untuk membuka dan menutup. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi otoritas kerajaan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga lewat perkataan kita, lewat Kristus yang tinggal di dalam kita, lewat Roh Kudus, kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang kekasih, sebagai penutup, mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kuasa inilah yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus yang dirindukannya supaya dia mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan, dan juga dalam persekutuan dalam penderitaannya, supaya dia menjadi serupa dengan Dia. Dan kemudian yang berikutnya saudara, marilah kita hidup berpusat kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus.
karena Engkau telah mati dan bangkit. Dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami mendapatkan hidup yang baru. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus, biarlah kami menghidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga Yesus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.